Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Carmila dengan NPM 2301051043. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi perencanaan audit dan analisis prosedur. Baik, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan audit. Jadi, ada 3 alasan utama mengapa auditor harus melakukan perencanaan penugasan dengan tepat. Yang pertama, supaya auditor mampu mendapatkan cukup bukti yang memadai sesuai dengan kondisinya. Kemudian, untuk menjaga supaya biaya audit terjangkau. Dan ketiga adalah mencegah kesalahpahaman dengan klien. Kemudian ada risiko audit. Resiko audit itu ada beberapa. Yang pertama itu resiko audit yang dapat diterima, yaitu sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang terdapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan, dan opini wajar tanpa pengecualian telah diterbitkan. Yang kedua ada resiko bawaan, yaitu sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Kemudian, untuk perencanaan audit itu seperti apa? Jadi yang pertama itu, seorang auditor itu akan menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. Kemudian, auditor akan memahami bisnis dan industri dari klien tersebut. Setelah itu, ia akan menilai risiko bisnis klien. Kemudian, melakukan prosedur analisis awal. Selanjutnya, auditor akan menentukan tingkat materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan. Selanjutnya, auditor juga akan memahami pengendalian internal dan menilai risiko kecurangan pengendalian. Setelah itu, auditor akan mendapatkan semua informasi untuk menilai risiko kecurangan dan terakhir mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Oke, jadi untuk menerima klien dan melakukan perencanaan awal, auditor itu harus menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien yang lama. Kemudian, auditor akan mengidentifikasi mengapa klien tersebut memerlukan atau menginginkan pengauditan pada laporan keuangan miliknya. Kemudian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Jadi, auditor itu akan membuat kontrak kerja dengan klien untuk menghindari kesepahaman itu. Selanjutnya, auditor akan mengembangkan seluruh strategi pengauditan, termasuk penugasan audit dan spesialis audit yang diperlukan. Setelah itu, kita masuk ke mengevaluasi klien. Yang pertama itu investigasi klien baru. Jadi, sebelum auditor itu menerima klien baru, KAP, kantor akuntan publik, akan melakukan penyelidikan terhadap klien tersebut, yaitu mengenai posisi calon klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungan dengan KAP sebelumnya. Hal itu tertera dalam PSA 16 SA 315. Untuk berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu auditor penerusnya untuk mengevaluasi apakah akan menerima atau menolak kontrak kerja. Yang kedua adalah klien lama. Jadi memang banyak kantor akuntan publik ini yang akan mengevaluasi klien-klien yang sudah ada setiap tahunnya untuk menentukan apakah terdapat alasan untuk tidak melanjutkan pengauditan. Nah, konflik-konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit yang tepat, jenis opini yang dikeluarkan, imbal jasa, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan auditor menghentikan hubungan dengan kliennya. Auditor itu juga dapat menghentikan kontrak kerja dan klien setelah mengetahui bahwa kliennya tidak memiliki integritas. Selanjutnya adalah auditor juga harus mengidentifikasi alasan klien untuk melakukan audit. Jadi 2 alasan utama yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima itu, yang pertama, siapa sih pengguna laporan keuangan? Apakah itu masyarakat luas atau para investor? Yang kedua adalah untuk tujuan apa mereka menggunakan laporan keuangan tersebut.
Setelah itu adalah mendapatkan kesepahaman dengan klien. Jadi di KAP PSA 05 SA 3110 mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan kesepahaman mereka dengan klien dalam perjanjian kontrak kerja, termasuk tujuan kontrak kerja, tanggung jawab auditor dan manajemen, dan keterbatasan dalam kontrak kerja. Jadi juga termasuk seperti data-data klien, data-data perusahaan, dan dalam kontrak kerja itu sudah tertulis batasan-batasan yang boleh dilakukan auditor ataupun tidak boleh dilakukan auditor. Oke, selanjutnya ada itu menyusun strategi audit secara keseluruhan. Jadi strategi pengauditan harus mempertimbangkan keberadaan klien, termasuk bagian-bagian yang memiliki resiko salah saji signifikan yang lebih besar. Auditor juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah, lokasi klien, dan pengendalian internal klien yang sebelumnya dalam penyusunan pendekatan awal pengauditan. Oke, jadi yang pertama selanjutnya itu adalah memilih staf untuk kontrak kerja. Hal ini merupakan bagian dari perencanaan audit yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu auditor harus menugaskan staf yang tepat untuk kontrak kerja agar memenuhi standar audit yang berlaku umum dan untuk melakukan pengauditan secara efisien. Audit harus dilakukan oleh orang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai dan keahlian seorang auditor. Yang kedua yaitu mengevaluasi kebutuhan akan para ahli dari pihak luar. Pada PSA 39 SA 336 memuat ketentuan untuk memilih ahli dan menelaah pekerjaan mereka. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai atas bisnis klien untuk mengenali apakah dibutuhkan seorang ahli. Kemudian, auditor juga harus memahami bisnis dan industri klien. Jadi, auditor harus mendapatkan pemahaman yang lengkap dan memadai atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau kecurangan, dan untuk merancang sifat atau waktu dan kekuasaan prosedur audit yang lebih lanjut. Kemudian ada faktor-faktor yang meningkatkan pemahaman atas bisnis dan industri klien. Yang pertama itu teknologi informasi menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. Klien yang telah memperluas usahanya secara global seringkali melalui modal ventura dan aliansi strategis. Teknologi mempengaruhi proses pengendalian internal klien dan meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu informasi keuangan. Makin pentingnya SDM dan aset argusi lainnya telah meningkatkan kompleksitas akuntansi dan pentingnya penilaian estimasi manajemen. Auditor juga perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah bagi kliennya. Selanjutnya itu adalah operasi dan proses bisnis. Jadi, auditor itu dalam perencanaan auditnya akan mengunjungi pabrik dan kantor, yang mana itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atas operasi bisnis milik klien. Kemudian, auditor juga akan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yang termuat dalam PSA 34 SA 334 sebagai perusahaan terafiliasi pemilik utama atas perusahaan klien atau pihak lainnya yang memiliki kesepakatan bisnis dengan klien. Kemudian, pada manajemen dan tata kelola perusahaan itu memiliki beberapa dokumen, yaitu pertama, akta pendirian perusahaan dan peraturan-peraturan. Kemudian ada kode etik dan notulasi rapat, yaitu catatan resmi atas rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi dan pemegang saham. Oke, selanjutnya adalah pengukuran kerja. Jadi, sistem pengukuran kinerja klien ini termasuk indikator kinerja penting yang digunakan oleh manajemen dalam mengukur setiap kemajuan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya,
dalam menilai resiko bisnis klien, auditor menggunakan pengetahuan yang didapatnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai resiko bisnis klien, yaitu resiko bahwa klien akan gagal mencapai tujuannya. Kemudian ada bagian tambahan dari perencanaan audit. Yang pertama itu menetapkan materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima serta resiko bawaan. Selanjutnya adalah memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian. Kemudian yang ketiga ada mendapatkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Dan terakhir sebagai bagian dari perencanaan audit yaitu mengembangkan rencana audit dan program audit secara keseluruhan. Oke, jadi kita udah bahas tentang perencanaan audit dan kita akan masuk ke bagian yang kedua yaitu prosedur analitis. Jadi, prosedur analitis ini akan dilakukan selama 3 kali selama penugasan pekerjaan berlangsung. Pertama itu pada fase perencanaan, yaitu auditor akan menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam proses pengauditan. Yang kedua adalah fase pengujian, yaitu auditor akan melakukan atau seringkali dilakukan untuk mendukung saldo akun, di mana keyakinan ini tergantung pada kemampuan prediksi dari hubungan, ketepatan ekspektasi, dan keandalan data yang digunakan untuk menyusun ekspektasi. Yang ketiga adalah fase penyelesaian, yaitu review akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diselesaikannya. Nah, untuk waktu dan tujuan prosedur analisis ini, untuk tujuan yang pertama itu memahami industri bisnis dan klien itu, ini merupakan tujuan utama pada bagian perencanaan. Kemudian, tujuan selanjutnya yaitu menilai kelangsungan. Ini juga merupakan dalam perencanaan, ini merupakan tujuan sekunder, dan dalam fase penyelesaian, ini merupakan tujuan sekunder juga. Selanjutnya, tujuan menunjukkan kemungkinan salah saji. Pada perencanaan ini merupakan tujuan utama, pada pengujian ini merupakan tujuan sekunder, dan pada fase penyelesaian ini merupakan tujuan utama. Setelahnya adalah tujuan mengurangi ujian rinci. Pada fase perencanaan ini merupakan tujuan sekunder, dan pada fase pengujian ini merupakan tujuan utama. Oke, selanjutnya adalah jenis prosedur analitis. Ada 5 jenis yang prosedur analitis dengan membandingkan data klien dengan yang pertama itu data industri, yang kedua data yang sama di periode sebelumnya, yang ketiga hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien, yang keempat hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor, dan yang kelima hasil ekspektasi dengan menggunakan data non keuangan. Oke, jadi kita bahas dulu yang pertama yaitu membandingkan data klien dan data industri. Jadi dengan auditor membandingkan ini memberikan manfaat yaitu membantu auditor memahami bisnis klien dan sebagai indikasi adanya kemungkinan kegagalan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah kelemahannya. Kelemahan dalam membandingkan data klien dan data industri ini adalah mungkin adanya perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dan industri dan metode akuntansi yang berbeda. Yang kedua itu membandingkan data klien dengan data yang sama pada periode sebelumnya, yaitu kita auditor akan membandingkan saldo tahun perjalanan dengan tahun sebelumnya, kemudian membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya, kemudian auditor akan menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi auditor. Jadi auditor akan memperkirakan berapa sih seharusnya saldo suatu akun dengan mengaitkannya dengan akun neraca, laba rugi, akun lainnya, atau dengan menggunakan proyeksi berdasarkan pada beberapa tahun historis. Kemudian, pada membandingkan data klien dengan hasil ekspektasi data dan keuangan, fokus utama berada pada keakuratan data itu sendiri. Jadi bukti audit yang kuat itu contohnya seperti
perhitungan estimasi atas pendapatan hotel, di mana itu merupakan perhitungan-perhitungan atau pertimbangan seperti pertimbangan jumlah ruangan, rata-rata tarif ruangan, dan rata-rata tingkat hunian. Oke, selanjutnya ada rasio keuangan. Rasio keuangan ini adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi bisnis dan dilihat dari perbandingan data keuangan yang menunjukkan nilai kinerja perusahaan apakah sudah tergolong baik atau belum, serta memberikan gambaran kinerja saat ini yang diproyeksikan ke masa mendatang, yang mana manfaatnya adalah bagi penganalisis bisa membantu para manajer selaku pengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal krusial sebelum menetapkan keputusan terkait operasional perusahaan. Jadi, rasio keuangan ini ada 3, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Oke, kita akan bahas ke yang rasio likuiditas dulu. Jadi, rasio likuiditas ini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di rasio likuiditas ini kita punya 3 poin penting, yaitu current ratio atau rasio lancar, yang mana rumusnya itu aset lancar dibagi utang lancar, yang untuk mengukur kemampuan perusahaan bayar kewajiban jangka pendek. Selanjutnya adalah quick ratio atau aset atau rasio cepat, yang mana rumusnya adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Jadi di rasio cepat ini menilai likuiditas perusahaan tanpa memperhitungkan persediaannya, karena persediaan itu tidak liquid. Ketiga adalah cash ratio atau kas dan setara kas atau utang lancar. Kas dan setara kas, contohnya seperti surat berharga, kita bagikan dengan utang lancar, yang mana menunjukkan kemampuan perusahaan bayar utang jangka pendek hanya dengan kasnya. Oke, selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Jadi rasio solvabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya dan struktur modalnya. Jadi di solvabilitas ini kita punya 3 poin penting. Yang pertama itu rumus debt to asset ratio, atau rumusnya total utang dibagi total aset, yang mana menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Selanjutnya adalah debt to equity ratio atau total utang dibagi ekuitas, yang mana mengukur tingkat leverage perusahaan. Ketiga adalah times interest earned atau laba sebelum bunga dan pajak, EBIT dan beban bunga, yang mana menunjukkan kemampuan bayar bunga pinjaman. Dan ada satu lagi rumusnya, yaitu equity to ratio. Rumusnya itu ekuitas dibagi utang. Jadi itu menunjukkan seberapa besar aset yang dibeli oleh ekuitas. Oh maaf guys, tadi untuk equity itu rumusnya ekuitas dibagi aset. Jadi menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Jadi di rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan labanya dari aset. Yang pertama itu dalam profitabilitas itu ada 5 poin penting. Yang pertama ada net profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih kali 100%, yaitu mengukur persentase keuntungan dari penjualan. Kemudian ada return on asset atau ROA, yaitu rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%, yaitu menilai efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Kemudian ada return on equity atau laba bersih dibagi ekuitas kali 100%, yaitu mengukur tingkat pengembalian kepada pemilik modal. Selanjutnya ada gross profit margin, yaitu penjualan bersih dibagi HPP dibagi penjualan bersih kali 100%, yaitu menunjukkan persentase laba kotor dari penjualan.
Dan terakhir ada operating profit margin atau laba operasi dibagi penjualan bersih kali 100%, yang mana menilai efisiensi operasi sebelum pajak dan bunga. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf karena presentasi yang saya lakukan tidak sempurna dan mungkin ada beberapa tipe atau salah kata dalam presentasi yang saya lakukan, maka dari itu saya mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman dan penonton sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.